Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darlena, saya Muhammad Arif, calon Iya. guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pali, Provinsi Iya. Sumatera Selatan. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan demonstrasi kontekstual saya modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Saya minta izin kepada Ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan, Ibu ya. Iya. Ibu berkenan menjawab. Pertama, Bu, saya mau bertanya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oh iya Pak Arif ya. Di sekolah kita ini sebenarnya kalau dilema etika dan bujukan moral itu banyak ya. Jadi Ibu ambil salah satunya itu yang sering terjadi di sekolah kita ini Pak Arif ya. Namanya banyak ibu-ibu, jadi sering terjadi itu banyak ibu-ibu itu yang izin tidak masuk atau tidak hadir karena anaknya sakit. Jadi di satu sisi ibu ini ada jam mengajar, jadi ada jam mengajar, ya minta izin dengan ibu untuk tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran karena anaknya sakit. Ya tidak mungkin ibu tidak mengizinkan Pak Arif, tapi sebelum itu ibu tanya dulu sakitnya sakit apa ya, apakah memang sakit ya harus dirawat di rumah sakit atau memang demam panas saja. Berarti kan kalau dia demam panas saja tidak mungkin lama Pak Arif ya. Nah, ternyata dipanggil hanya demam panas saja, jadi mungkin dibawa ke dokter saja. Nah, itu ya namanya kita ibu-ibu juga Pak Arif ya, kalau anak sakit tidak mungkin ibunya tidak ada, jadi ya ibu izinkan, namun kelas yang ditinggalkan tetap ada guru pengganti gitu. Baik Bu, untuk yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang seperti Ibu sampaikan tadi, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu? Oh iya. Ya di situ memang Ibu untuk memberikan izin ya kepada guru yang tak izin, memang benar-benar Ibu panggil dulu Pak Arif ya, tidak serta-merta langsung Ibu izinkan. Jadi Ibu panggil anaknya memang sakit apa, setelah Ibu panggil ya ternyata memang anaknya sakit, jadi Ibu panggil guru yang bersangkutan, kemudian Ibu panggil guru pengganti. Guru penggantinya biasanya guru piket dan guru yang jamnya kosong. Ya, kenapa? Karena siswa kita ini kan sudah SMA. Takutnya kalau jam kosong itu anak-anak tidak ada guru kan main-main akhirnya berkelahi. Hanya Ibu paling takut kalau di kelas itu tidak ada guru. Terus kira-kira Bu, langkah-langkah atau prosedur Ibu yang bisa dilakukan selama ini apa saja? Langkah-langkahnya pertama Ibu memanggil guru piket. Sebelum memanggil guru piket memang Ibu manggil guru yang izin tadi ya, memanggil guru izin tadi. Kalau memang anaknya tidak terlalu parah sakitnya kan mungkin hanya 1 hari kalau memang dia sudah sehat. Tapi kalau memang dirawat ya otomatis orang tuanya kan ikut ke rumah sakit. Nah itu jadi kalau memang anak ini sudah parah ke rumah sakit, jadi Ibu memanggil siapa guru pengganti selama Ibu ini tidak masuk beberapa hari. Gitu. Jadi benar-benar dicari guru pengganti untuk menggantikan guru yang izin. Supaya tetap ada tanggung jawab. Iya.
Oke, untuk berikutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Oh, itu ya. Yang Ibu anggap efektif. Di sekolah kita ambil yang terbaru saja Pak ya, Iya. karena di sekolah kita nih banyak ya namanya anak-anak remaja ya. Jadi baru-baru ini ada siswa yang menghadap guru Pak ya, menghadap guru untuk dia itu sudah dibagi kelas. Jadi ada 4 kelas, kelas E1, E2, E3, dan E4. Nah, anak ini sudah dibagi masuk ke kelas E4. Ternyata mau menghadap guru tadi, mau pindah ke E3. Nah, jadi guru tadi menghadaplah Ibu, karena ya dari pihak TU, tata usaha, menolak. Jadi menghadap Ibu untuk minta bantuan pindahkan anak tadi. Nah, jadi Ibu tidak serta-merta langsung pindahkan, Ibu cari informasi dulu. Cari informasi ke teman-temannya. Mengapa anak ini mau ngotot mau pindah? Jadi Ibu panggil lah siswa yang baru masuk tadi, yang lain. Ternyata anak ini sering dibully dan dikucilkan. Nah, di kelas E3 tadi ada teman yang sering nemenin dia. Kalau kelas yang E4 itu banyak teman dia masih SMP. Nah, mungkin ya kita tidak tahu Pak ya, karena siswa ini baru, kenapa alasan mereka itu mengucilkan dan sering bully anak ini, saya belum tahu. Menurut keterangan temannya tadi, di SMP itu sering ada geng-geng di kelas tadi. Jadi dia berkelompok sehingga dia sering ditinggalkan. Jadi dia kasihan dengan ini Ani tadi ya, sehingga ditemani. Jadi makanya dia mau minta tolong pindahkan ke kelas E3 tadi. Nah, Bu, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Oh ya, ya tantangannya ada Pak. Tantangannya awal Ibu mau minta pindahkan itu pihak TU menolak karena mereka sudah membagi kelas itu dengan menyeluruh, misalnya perempuan berapa, laki-laki berapa, kemudian yang memang nilainya tinggi berapa, nilai rendah berapa. Jadi pusing katanya bagi itu. Ini anak ini mau minta pindahkan, takutnya Bu katanya satu pindah yang lain mau pindah juga. Jadi tolong Bu, kalau bisa jangan dipindahkan, kasih pengertian ke anak itu. Nah, karena menurut temannya tadi, anak ini kasihan kalau tidak dipindahkan, buat dia tidak betah, tidak nyaman nanti. Jadi akhirnya ya Ibu memberikan keputusan walaupun ada penolakan. Berikan keputusan anak ini tetap kita pindahkan biar dia betah sekolah di SMA kita. Gitu. Terus Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dulu, misalnya bentuk atau prosedurnya seperti apa, Bu? Oh, Bisa itu Ibu ya. jelaskan? Ya, kalau terjadi permasalahan di sekolah, yang sering kita lakukan itu biasanya langsung kita proses Pak, langsung kita lakukan tindakan. Ya, terkadang ada juga yang misalnya kita contohkan anak berkelahi. Nah, anak berkelahi kita langsung proses. Tahu-tahu misalnya orang tuanya tidak ada. Nah, terkadang ada juga yang seperti itu. Jadi kalau orang tuanya tidak ada,
berarti keesokan harinya, tapi sudah kita panggil dulu siswanya, kemudian besok kita panggil lagi wali dan siswa. Jadi jadi supaya kelar, karena kalau tidak kelar hari itu anak-anak ini sering timbulnya berkelahi di luar sekolah. Jadi secepatnya kita tindak lanjuti. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, ya tentu ada Pak. Jadi Ibu ada wakil kesiswaan, ada wakil kurikulum, dan ada juga para guru yang lain. Tapi yang paling utama kalau terjadi permasalahan, Ibu tentunya memanggil para wakil. Jadi untuk menyelesaikan, ya Ibu minta bantuan para wakil, sehingga apa yang kita diskusikan, kita musyawarahkan dapat terselesaikan dengan sesuai yang kita inginkan. Berikutnya Bu, ini yang terakhir mungkin. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu dapatkan dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Oh ya, jadi selama ini dalam melakukan suatu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, tentunya kita itu harus minta bantuan dengan, ya terutama kalau Ibu pimpinan Pak ya, para wakil. Jadi dengan adanya jadi dengan adanya para wakil itu dapat menyelesaikan masalah itu atau musyawarahnya terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Jadi semua masalah itu sepertinya Pak harus dengan musyawarah. Kalau tidak musyawarah itu tadi ada perbedaan-perbedaan ya, pendapat yang membuat kita bingung nanti. Jadi sebaiknya kita itu ada yang membantu dalam menyelesaikan masalah dan musyawarah. Iya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Arif. Ibu doakan semoga dengan adanya Pak Arif menjadi guru penggerak ya di SMA 1 Penuka, semoga sekolah kita makin maju, makin sukses dan semakin semangat. Ya, pokoknya ya. Jadi ya setelah Ibu lihat ya makin maju ya, adanya itu workshop yang dilakukan oleh guru-guru penggerak ya, sehingga dapat menular ke guru-guru yang lain ilmunya. Siap Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu ya atas waktunya. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Ibu ya, saya Muhammad Arif, guru SMA Negeri 1 Penukal, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pali. Alhamdulillah. Hari ini saya mendapatkan tugas Ibu tentang demonstrasi kontekstual. Apakah Ibu bersedia untuk saya tanya-tanya terkait tugas saya ini Bu? Bersedia Pak? Iya. Jadi tugas saya ini terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh iya. Ya, Ibu Nura ini sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Penukal Bu ya. Ya. Nah,
dalam suatu situasi sebagai pemimpin Pak sekolah, mungkin Ibu pernah Bu ya menghadapi suatu dilema atau keputusan, kira-kira ada tidak Bu pengalamannya seperti itu? Ada. Ada. Apa Bu pengalamannya Bu? Misalnya tentang keluhan beberapa orang guru tentang siswa. Ada siswa itu yang kurang bisa, belum pandai menulis, membaca, tapi di sistem aturan mau dinaikkan, sedangkan siswa itu belum bisa apa-apa, belum bisa menulis, belum bisa membaca. Nah, itu dilema bagi kami. Guru tuh menghadap saya, bagaimana Ibu? Saya panggil dulu siswa itu, saya melihat keadaannya dulu. Siswa itu, oh ternyata kurangnya begini-begini. Terus saya koordinasi dengan atasan saya, misalnya Pak Korwil, bagaimana Pak, siswa ini ada beberapa orang yang semestinya tidak bisa dinaikkan, tapi aturannya setelah saya baca harus dinaikkan, bagaimana? Sudah kata Pak Korwil atau pengawas itu, sudah Bu, kalau aturan silakan dinaikkan saja, saya turut itu. Jadi saya tidak langsung mengambil keputusan, saya musyawarahkan dulu dengan beberapa orang guru, dimusyawarahkan, kemudian dengan atasan saya. Baru saya mengambil keputusan, itu Pak. Terus Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Bu? Terhadap siswa, Ya, ya. Kita panggil dulu keadaan siswa itu, terus itu kami tahu karena kami kepala sekolah berdasarkan penyampaian dari beberapa orang guru. Misalnya ada siswa yang sampai kelas 4 sampai kelas 5 tidak bisa membaca ya. Kalau menulis terus sudah bisa membaca. Kita panggil dulu orangnya, kita lihat dulu, kemudian beberapa orang guru yang sudah mengajarnya kita tanya-tanya, ternyata memang demikian, ya sudah berarti kekurangan dari anak itu Pak. Kemudian kalau kami misalnya mau dinaikkan, kami panggil juga walinya. Gimana anak ini seharusnya tidak bisa dinaikkan. Tolong bantu kegiatan belajar di rumah. Nah, tolong bantu oleh walinya. Apa dileskan, anak ini tidak cukup belajar di sekolah. Karena anak ini sampai kelas, misalnya kelas 4, tidak bisa membaca sama sekali. Bahkan belum ada huruf yang kenal. Nah, jadi kalau dibantu-bantu dengan les, mudah-mudahan kalau bisa. Begitu Pak cara kami mengundang walinya. Baru Jadi- kami ambil keputusan Pak. Jadi keputusan di sekolah ini terkait tentang kenaikan kelas tadi Bu ya, Ya. mungkin dari pihak sekolah masih memberikan kesempatan Bu ya, Ya, sama siswa tersebut, terus berkoordinasi dengan wali siswa Wali tadi siswa Bu tadi, ya. Ya, kalau misalnya sesuai dengan aturan memang tidak dinaikkan gitu Bu ya, karena Ya, mereka belum bisa belum bisa memenuhi memenuhi, kompetensi tadi gitu. Ya. Itulah. Selanjutnya Bu, saya mau tanya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama yang terkait kasus kenaikan kelas tadi Bu, yang sama-sama menurut saya mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana menjalankannya Bu? Sebelum kami kenaikan kelas kan kami ada rapat dewan guru kan. Dari situ saya tanya kelas 1 bagaimana, ada keluhan tidak, berapa orang yang seandainya tidak bisa dinaikkan. Begitu Pak, kami ada musyawarah. Musyawarah dulu. Setelah itu saya tanya sudah dipanggil walinya atau belum. Sudah Bu, memang tidak bisa. Sudah diarahkan belum, belajar di rumah sudah Bu. Pokoknya Bu, memang sama sekali tidak bisa. Nah, terkait aturan nanti saya belum bisa ngambil keputusan langsung. Saya tanya dulu ke atasan saya. Sudah itu kalau atasan saya memutuskan, sudah Bu, aturan, turuti aturan, harus naik semua. Naik Pak, itu begitu. Kalau dia boleh Bu, tidak naik, aman sama sekali tidak bisa. Tapi yang kelas 1, yang kelas tinggi tidak boleh, harus naik. Nah, gitu Pak. Saya sering memang kenyataan Pak itu. Jadi untuk menjalankan keputusan Ibu tadi itu bisa berdasarkan hasil ini Bu ya, hasil akhirnya dulu Bu ya. Ya, bagaimana hasil rapat. keputusannya gitu. Terus Bu, Hasil mufakat. untuk langkah-langkahnya itu biasanya yang Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Langkah-langkahnya tadi tuh siswa dipanggil, Oh, siswa guru kelasnya dipanggil. dipanggil, wali dipanggil. Nah, terus kita tanya, itu ada sebab Pak. Kadang-kadang tuh siswa yang sering misalnya malas belajar di sekolah, siswa yang sering terlambat, yang sering misalnya siswa yang sama sekali sudah kelas 5 tidak bisa membaca. Apa sebab, apa akibat? Kemungkinan apa faktor lingkungan, apa faktor dari anak itu sendiri, Pak. Itulah langkah-langkah kami. Kemudian ke gurunya dipanggil Iya, juga, ke wali gurunya. gitu, Bu, ya. Baru nanti di Ya, saya tuh Pak tahu masalah siswa itu dari guru itulah, dia sudah menyampaikan dengan saya.
Saya tidak langsung ambil keputusan, kita panggil anak itu. Saya lihat keadaan anak itu, oh ternyata kurangnya di sini, gitu Pak. Baru nanti dimusyawarahkan. Mau gitu, Bu, dimusyawarahkan, ya. Nah, berikutnya Bu ya, kira-kira ada nggak Bu hal-hal apa saja yang menurut Ibu selama ini Ibu anggap itu efektif Bu dalam pengambilan keputusan, sudah baik gitu, yang apa yang kira-kira sudah efektif dalam pengambilan keputusan tadi? Ada nggak? Apakah pengambilan keputusan tadi itu sudah efektif apa belum gitu Bu? Nah, kira-kira. Kalau sudah semuanya langkah-langkah kita jalankan, saya rasa sudah efektif itu Bu. Pak. Musyawarah sudah, rapat sudah, wali dipanggil sudah. Jadi harus pertemuan dulu Bu, Iya, ya, pertemuan sama dulu ya. guru yang lain. Sama guru yang ngajarnya, sama walinya, sama siswanya, baru kita ambil keputusan Pak. Terus Bu, kalau misalnya tantangannya ada nggak Bu dalam mengambil keputusan ini Bu? Banyak tantangannya Pak. Banyak tantangannya. Kadang-kadang kita pengen begini, maunya anak itu tetap begini. Kita mau diarahkan ke begini, anaknya masih begini. Nah, langkah-langkahnya itu tadi kita ambil melihat keadaan siswa. Oh, siswa ini sifatnya begini, mau dibeginikan supaya dia berubah, begitu Pak. Jadi ada perbedaan itu Iya. tadi Bu ya, Iya. dari sekolah inginnya seperti ini, sedangkan siswanya pengen Iya. seperti ini. Gitu, ya. Oke. Terus Gitu. kalau misalnya dalam mengambil keputusan itu Bu, kira-kira Ibu ada jadwalnya nggak Bu? Ada waktunya nggak? Misalnya untuk manggil siswa itu kapan, atau misalnya manggil guru itu kapan, atau misalnya dalam penyelesaiannya itu Ibu malah harus diselesaikan dalam waktu itu saja, atau dibuat per jadwal gitu? Melihat keadaan dan melihat situasi Pak. Melihat situasi. Misalnya keluhan guru itu, gimana Bu, saya tidak mau ngajar siswa ini. Udah boleh, itu tidak mau ngajar siswa ini. Kita lihat dulu, Ibu panggil dulu. Oh ternyata Bu, kamu tuh ngajar yang ini harus begini, sifat siswa ini begini. Jadi supaya dia ini, mungkin dia tuh kurang kasih sayang, kurang perhatian. Mungkin latar belakangnya dari siswa yang terbelakang, bukan kata kok apa miskin gitu ya, kurang bergaul dia tuh gitu. Jadi Tidak bisa saya jarang saya ngambil putusan sendiri. Saya lihat dulu keadaan nyatanya gitu. Jadi guru-guru tadi tuh diberi kesempatan dulu Ya, anak-anaknya, gitu, ya. anaknya Jangan langsung diputuskan. jangan langsung diputuskan. Ya, Terus Bu, dalam pengambilan keputusan ini ada nggak Bu orang atau siapa yang terlibat gitu Bu, agar Ibu tuh bisa mudah gitu ngambil keputusan ini, atau tidak keliru atau tidak salah gitu? Ada nggak Bu orang yang membantu Ibu selama ini dalam mengambil keputusan? saya tadi musyawarahkan dengan guru-gurunya, terutama guru senior-senior dan guru kelasnya Pak ya. Saya minta pendapat gimana gitu. Jadi dibawa ke forum rapat lah, begitu. Selain itu, selain dari internal guru-guru di sini, ada lagi nggak Bu? Ada lagi kadang-kadang sampai manggil komite, kan minta pendapat komite. Pokoknya walinya harus dilibatkan Pak. Iya. Masalah dengan kenakalan siswa, kebodohan atau latar belakangnya itu ya. Yang terakhir Bu ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pengambilan keputusan Ibu terkait kenaikan kelas juga gitu kan. Saya sudah menyerap apa yang Ibu dapatkan. Terus dalam pengambilan keputusan selama ini Bu, kira-kira ada nggak Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik dalam mengambil keputusan itu? Bagaimana Bu? Biar pesan untuk saya gitu juga gitu Bu. Keputusan yang saya ambil setelah dimusyawarahkan, saya lega. Kadang-kadang ada perubahan setelah saya panggil gurunya, panggil walinya kan. Sebenarnya siswa itu belum mengenal huruf, disuruh les oleh walinya. Setelah sudah dipanggil tadi ada perubahan. Oh Bu, kata gurunya, anak ini Bu sudah Ibu suruh les itu lah bagus Bu, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Nah itu Pak, dari kepuasan saya itu Pak, merupakan suatu kepuasan batin saya. Oh gitu kan, jangan kamu langsung ambil tindakan. Tidak Bu, siswa ini nakal, tidak boleh ini, tidak boleh ikut pelajaran. Jangan, saya yang harus ngatasi. Saya yang langsung marah dengan guru kalau langsung monis siswa tidak diajak belajar. Kita tahu dulu latar belakang permasalahannya itu, kenapa, mengapa. Mungkin orang tuanya tidak bisa ngajak dia belajar di rumah, tidak bisa dia bermain dengan kawan-kawan. Dilihat dulu latar belakang anak itu ya. Di situ Pak saya. Komunikasinya Bu ya. Iya, dengan komunikasinya. Oke, Ibu terima kasih Bu ya atas waktunya sudah mau saya tanya-tanyai Bu ya. Iya. Semoga saya bisa menerapkan apa yang Ibu bisa sampaikan tadi, bisa saya ambil hikmahnya gitu Bu ya. Iya, Oke, iya, Pak. sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Sama-sama Pak, semoga lulus jadi Amin. guru penggerak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.